kembali lagi di Retina Tips. Kali ini kita akan bahas modal ya. Sebelumnya kan udah dibahas starter pack bisnis kuliner. Kali ini kita akan bahas modal usaha. Selama ini selalu di pikiran kita kan kalau modal tuh selalu uang, dan uang. Tapi sebenarnya bentuk modal tuh nggak hanya itu. Ada bentuk modal lainnya. Jadi kalau kami dari Retina yaitu ada 7 modal dalam usaha. Apa aja sih modalnya? Yuk langsung aja kita bahas. Oke, yang pertama itu modalnya adalah pengalaman. Nah, pengalaman itu sering luput ya, maksudnya selalu terfokusnya pada uang. Wah, nggak ada uang nih, mau bikin usaha nggak ada uang. Wah, mau jualan nggak ada uang. Nggak selalu tentang uang modal itu. Memang uang salah satu faktor, tapi faktor lain juga perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu adalah pengalaman. Nggak salah sih kalau banyak yang bilang pengalaman itu adalah guru terbaik, karena dari pengalaman kita banyak belajar bagaimana menghadapi situasi atau kondisi-kondisi tertentu di mana itu nggak bisa didapatkan kalau belum pernah menjalani, apalagi yang benar-benar practically seperti bagaimana cara negosiasi, melobi orang, itu semua tertempa dan terasah dari pengalaman. Bagaimana juga berbicara depan orang banyak, public speaking, itu akan sangat berguna jika memang sudah dibekali dengan pengalaman yang cukup banyak dan cukup baik. Sehingga modal yang pertama itu yang dari kita sendiri adalah pengalaman. Ya, modal yang kedua itu adalah knowledge atau pengetahuan. Perbedaan signifikannya dengan pengalaman itu, kalau pengalaman itu bisa dibilang praktek ya, kan seperti dibilang sebelumnya, pengalaman bagaimana negosiasi, bagaimana berbicara dengan orang lain itu pengalaman ya, karena suatu hal yang dilakukan practically. Nah, kalau knowledge atau pengetahuan tuh lebih ke teorinya, seperti kalian ikut webinar, seminar atau training, atau sekedar baca buku, atau bisa juga dengan diskusi dengan teman-teman atau pebisnis lain, itu juga bisa dibilang knowledge ya atau pengetahuan. Karena dari hal tersebut kalian akan mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan. Jadi kalau mau dimudahkan ya, ibaratnya bikin simple, pengalaman itu praktek, lalu knowledge atau pengetahuan ini teorinya gitu, theoretical. Sehingga modal yang kedua itu adalah pengetahuan. Ini nanti akan nyambung buat poin yang ketiga. Yups, poin yang ketiga. Nah, ini menyambung nih dari tadi poin 1 dan 2, yaitu poin ketiga adalah skill atau kemampuan. Skill atau kemampuan ini terbentuk, mungkin pernah dengar teori 10.000 jam, atau mungkin ala bisa karena biasa. Istilah-istilah seperti itu tuh banyak sering kita dengar, karena memang skill atau kemampuan itu dibentuk, bukan lahir dengan sendirinya. Sehingga kita dengan pengalaman yang banyak, kita ditempa dengan maksimal, akan terbentuklah sebuah skill atau spesialisasi khusus. Misalkan saja dia spesialisasi dalam foto, dia spesialisasi dalam kerajinan tangan, itu semua kan terbentuk ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui dengan pengetahuan yang sudah dicari, didapatkan, itu akan membentuk sebuah skill. Skill itu terbentuk sekali lagi. Jadi modal yang ketiga itu adalah skill. Bisa dibentuk kok skill itu dengan sering berjalannya waktu. Lalu yang keempat adalah networking atau link atau rekan, atau kalau sering dengar ya istilahnya masalahnya orang dalam atau sejenisnya lah. Nah, networking itu perlu karena networking itu cukup kunci poin utama penting ya dalam modal itu. Katakan begini, kalian sudah punya pengalaman yang memadai, ilmunya ada, lalu juga punya skill, tapi nggak punya networking ya, nggak punya link, mau memasarkan juga ya bukannya nggak bisa, cuma akan lebih sulit dibandingkan dengan orang yang memang memiliki networking yang luas. Dia akan memasarkan produknya akan juga lebih mudah, dan bahkan mempengaruhi aspek lain seperti modal. Bisa aja dia karena punya link yang cukup luas, dia dapat modal usaha, dia dapat pinjaman, bahkan dapat investasi. Jadi networking itu tuh modal yang utama ya. Jika kalian sudah punya networking yang luas, kalian tuh akan lebih mudah, bukan berarti gampang sekali atau gimana ya, tapi akan lebih mudah dibanding jika tidak memiliki networking. Sehingga jangan diabaikan. Kalau mungkin banyak yang bilang ikut organisasi, ayo cari teman yang banyak, itu benar.
Karena itu akan berguna nanti pas kalian sudah memulai bisnis dengan networking dan juga kenalan yang cukup luas, itu akan sangat membantu bisnis kalian. Sehingga poin yang keempat itu adalah networking. Ya, sudah poin kelima aja nggak berasa. Yang poin kelima itu lingkungan yang suportif. Lingkungan yang suportif itu seperti apa? Ini sebenarnya faktor X yang cukup berpengaruh ya. Karena kita mau bangun pagi, kita malam sampai malam ya berusaha sehingga gimana pun juga gitu maksimal. Tapi kalau lingkungan nggak dukung, berat. Bukan berarti nggak bisa ya. Cuma ini modal yang penting juga. Dengan lingkungan yang suportif, kita akan dapat insight, akan dapat saran-saran, akan dapat bantuan. Bahkan nggak menutup kemungkinan lingkungan kita yang ikut membantu ngebeli atau ngeboosting usaha kita gitu. Tapi kalau lingkungannya nggak suportif, ya kita akan selalu mendengar suara-suara negatif, cibiran, dan juga nggak jarang malah disikut, malah dirugikan gitu. Jadi lingkungan yang suportif itu salah satu modal. Kalau teman-teman punya lingkungan yang suportif, teman-teman sekitar tuh, lingkungan sekitar tuh pebisnis dan juga positive vibe ya, maksudnya didukung, dibantu. Nah itu modal yang penting itu. Jadi jangan diabaikan. Jika memang lingkungan mendukung, lingkungan sangat suportif, jalanin bisnis kalian, niscaya akan ada kemudahan di dalamnya. Selanjutnya yang keenam. Wah, udah nggak kerasa ya, udah keenam. Yang keenam itu adalah ini sebenarnya variabelnya unik ya, yaitu keberuntungan. Nah, keberuntungan itu nggak bisa indikator atau ada takaran buat menghitung itu. Jadi untuk keberuntungannya sebenarnya faktor X. Cuma kan bagaimanapun ini modal ya. Karena sebenarnya kalau mau ditarik mundur sebenarnya bisa sih kalau mau diukur-ukur. Mungkin karena dia tuh banyak beramal, mungkin karena dia berbakti pada orang tuanya sehingga didoakan terus. Itu bisa jadi faktor ya kenapa keberuntungannya mengalir. Jadi keberuntungan ini sebenarnya suatu faktor yang variabelnya nggak bisa ditentukan, nggak ada indikator hitungannya, tapi ini salah satu modal loh. Jadi pasti pernah lihat dong orang yang bikin usaha cupang tapi laku, bikin usaha kekinian gitu kayak es Milo kepal tapi laku, dia bikin usaha minuman apa tapi laku. Kok dia tiap bikin usaha laku mulu ya gitu, padahal biasa aja, kok beruntung banget. Nah itu variabel ini tuh emang nggak bisa ditentukan ya indikatornya, tapi ini juga modal. Kalau mungkin kalian punya modal ini, dimana kalian usaha, bisnis atau jalannya sesuatu selalu booming, selalu berhasil, nah ini modal, jalankan bisnis dan niscaya akan sukses ya itu. Tapi sekali lagi ini variabel yang nggak ada hitungannya. Cuma jika kalian punya modal ini, jalankan bisnis kalian, ini akan mempermudah lancaran bisnis kalian. Sudah masuk poin yang terakhir, yang ketujuh, yang di mana-mana selalu jadi mindset orang. Yang ketujuh tuh uang. Nah uang ini gimana ya, nggak usah kita bahas kayaknya ya, karena modal tuh, uang tuh penting sih memang, tapi maksudnya jangan selalu terpaku pada uang ini. Jangan lupakan modal lainnya tadi. Bisa nggak pakai uang lalu kita bikin usaha atau bisnis? Sebenarnya bisa. Kan seperti yang saya bilang tadi ya, jika networking luas, bisa aja uangnya ini datang dari Pak D, dari Om, dari teman, dari kolega, dari sepupu. Bahkan mungkin ada orang yang pernah kita bantu, dia ngerasa kayak ada jasa atau budi sama kita, dia ngasih uang modal usaha secara cuma-cuma. Jadi sebenarnya modal uang ini bisa digantikan dengan modal-modal yang lainnya tadi ya. Tapi memang uang tuh kan ibaratnya fresh money itu ya buat muter lah, muter bisnis, jadi penting juga. Tapi sekali lagi jangan lupakan 6 modal sebelumnya, sebelum uang tadi. Ada 6 modal lain loh selain uang. Sehingga 7 modal ini adalah modal kuat. Jika teman-teman punya diantaranya, jalankan bisnis kalian. Ini saya modal yang lain tuh bisa dikumpulkan, baik itu uang, baik itu pengalaman, itu bisa dikumpulkan pelan-pelan dan terbentuk. Ya, sehingga modal-modal dalam membangun usaha demikian, ada 7. Ayo masih ingat atau enggak? Kalau enggak silahkan direview lagi. Itu menurut kami. Jika mungkin teman-teman ada pendapat lain atau ada tips lain, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Sehingga kita saling sharing aja, saling berbagi. Mungkin ada pengalaman lain, oh enggak ada modal lain kok. Ya silakan, kita saling sharing, saling berbagi. Untuk Retina Tips episode kali ini cukup sekian saja. Dan jangan lupa, jika teman-teman yang belum sub, silakan di sub. Lalu nyalakan juga loncengnya, supaya jika ada video-video terbaru dari Retina Production Jakarta, teman-teman akan dapat notifnya paling duluan. Ya, demikian Retina Tips episode kali ini. Saya undur diri. Ciao.